Episode dimulai saat Halil sedang menyelamatkan Ali dan mereka berdua terjatuh. Zainab berteriak memanggil mereka, namun keduanya baik-baik saja. Dalil segera menggendong Ali ke atas. Zainab bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Kami di sini untuk melindungimu. Jangan sedih, kami akan membawamu pulang. Kemudian dia bertanya kepada Halil, apakah kau terluka? Halil menjawab, tidak, aku baik-baik saja. Dalil mengajak mereka segera kembali ke rumah nenek Ali. Namun Ali berkata, aku tidak mau pulang ke rumah nenek. Aku yang menyebabkan kakekku kecelakaan. Nenekku sangat sedih karena aku. Zainab berkata, jika kau tidak pulang, maka nenekmu akan semakin sedih. Pulanglah, kami akan mengantarmu. Halil mencoba membujuk Ali, dengarkan aku. Kecelakaan itu terjadi bukan karena kamu. Kamu tidak bersalah. Tahukah kamu apa kesalahan yang sebenarnya? Jika kau tidak pulang dan nenekmu sendirian di rumah, bagaimana jika dia semakin sedih karena kau tidak ada di sana? Kau harus merawatnya dan menemaninya selagi kakekmu sakit. Inilah yang harus kau lakukan. Apa kamu mengerti? Ali akhirnya setuju. Tak lama kemudian mereka mengantarkan Ali ke rumah neneknya. Nenek yang melihat Ali datang sangat senang dan segera memeluknya. Di mana kamu? Aku sangat takut, ucapnya. Ia lalu mendoakan Zainab dan Halil serta berterima kasih karena telah membantu Ali. Tidak lama kemudian nenek mendapat telepon dari rumah sakit. Zainab meminta Ali masuk untuk mencuci tangan dan wajahnya. Nenek berkata kepada Zainab, aku baru saja mendapat telepon dari rumah sakit. Mereka memintaku segera datang karena kondisi pamanmu. Halil berkata, katakan apapun yang bisa kami bantu. Kami akan lakukan. Terima kasih banyak, jawab nenek. Jika aku pergi ke rumah sakit, Ali tidak ada yang menemaninya di rumah. Apa aku harus membawanya ke rumah sakit juga? Zainab berkata, kami akan menjaga Ali. Ia menoleh kepada Halil. Mari kita bawa pulang saja Ali. Ali setuju. Namun nenek berkata, jangan, Zainab. Kamu sudah cukup banyak membantu kami. Aku tidak ingin Ali menjadi bebanmu lagi. Zainab menjawab, nenek, apa yang kau katakan? Dia bukan beban bagi kami. Kami sangat senang bisa membantumu. Zainab masuk untuk melihat Ali, sementara Halil memberikan sejumlah uang kepada nenek. Nenek menolaknya, tetapi Halil berkata, kau pasti akan membutuhkan ini nanti di rumah sakit. Akhirnya nenek menerimanya. Dalil berkata, jika sesuatu terjadi, segera hubungi kami. Tak lama kemudian Zainab, Halil, dan Ali sampai di rumah. Ali sangat kagum melihat rumah yang begitu bagus. Ini seperti di televisi, ucapnya kagum. Zainab tersenyum, dan kamu akan tinggal di sini sementara waktu. Bagaimana, setuju? Ali menjawab dengan senang, oke, lalu berlari-larian di dalam rumah. Sementara itu, Bibi Sanggul melihat mereka dari lantai atas. Apalagi yang mereka lakukan? Mengapa ada anak kecil itu? Siapa dia? Gerutunya. Zainab berkata kepada Halil bahwa ia akan memandikan Ali, lalu pergi bersamanya. Golhan keluar dari kamarnya dan melihat Bibi Sanggul yang sedang cemberut. Ia bertanya, Bibi, ada apa lagi? Lihatlah Zainab, dia membawa pulang seorang anak miskin. Seenaknya saja dia melakukan itu. Golhan meminta bibinya untuk tenang. Aku akan menyelidiki masalahnya. Bibi Sanggul berkata, bocah itu pasti alasan baru Zainab untuk mempermainkan Halil. Golhan menjawab, seorang anak malang itu butuh bantuan Zainab dan Halil. Mengapa kau berpikir buruk seperti itu? Aku hanya mengkhawatirkan Halil. Golhan akhirnya muak dan meninggalkan bibinya. Adegan beralih saat Zainab membawakan makanan untuk Ali. Kamu suka bakso dan kentang? Banyak loh, katanya. Ali menggeleng. Zainab menghampiri Halil dan memintanya membujuk Ali. Halil berkata, jika kau tidak mau makan sekarang, mari kita menghangatkan tubuh sejenak. Ia mengajak Ali mendekati perapian. Zainab kembali membawa makanannya. Kemudian Halil mengajak Ali ke kamarnya. Ali bertanya, apa yang terjadi pada kakekku? Apakah dia akan baik-baik saja? Tentu saja, jawab Halil. Dia akan segera sembuh. Tidak akan terjadi apa-apa. Kau tidak perlu khawatir. Zainab datang lagi membawa susu dan kue coklat. Aku yakin kau akan menyukai ini. Makan sedikit saja, ujarnya. Namun Ali tetap menolak. Zainab khawatir karena Ali belum makan apapun sejak di hutan. Ia berkata, kalau begitu, beristirahatlah dan tidurlah. Halil berkata, Ali, aku punya tawaran untukmu. Mari kita ke kamarku, kita tidur bersama, dan aku akan menceritakan bagaimana aku mencetak gol ketika seusiamu. Kau suka sepak bola, kan? Ali akhirnya setuju. Mereka pergi ke kamar Halil. Zainab menyusul masuk ke kamar Halil dan melihatnya sedang bercerita kepada Ali hingga anak itu tertidur lelap. Zainab kemudian menepuk pundak Halil pelan. Mereka berdua lalu bersama-sama menyelimuti Ali. Zainab berkata,
Ali pasti sangat lelah hari ini. Setelah memastikan Ali tertidur dengan nyaman, mereka keluar dari kamar dan menelpon nenek Ali untuk menanyakan keadaan kakaknya di rumah sakit. Zainab dan Halil duduk berdampingan sambil sibuk berbicara di telepon. Sementara itu, Halil tanpa sengaja menikmati aroma parfum yang dipakai Zainab. Kesadarannya terhadap kedekatan mereka membuatnya menoleh. Tatapan mereka bertemu sejenak. Halil segera mengalihkan suasana dengan kembali fokus berbicara kepada nenek Ali. "Apakah Anda membutuhkan sesuatu?" tanya Halil dengan sopan. Nenek berterima kasih kepada Halil dan bertanya bagaimana keadaan Ali. "Jangan khawatir," jawab Halil, "Ali baik-baik saja. Dia sudah tidur sekarang." Zainab menimpali, "Nenek, Ali suka makanan apa?" Nenek menjawab, "Ali sangat suka pasta dan ayam." "Baiklah," kata Zainab tersenyum. "Besok aku akan memasakkannya." Adegan beralih saat Eren mengirim pesan kepada Selma, menanyakan apakah ia bisa pergi ke coffee shop bersamanya besok. "Aku akan mengatur jadwal kerjaku jika kau bisa," tulis Eren. Selma menerima pesan itu dengan senyum lebar dan membalas bahwa ia setuju untuk pergi besok. Di sisi lain, Ali sedang mengalami mimpi buruk. Halil menenangkannya. Tak lama kemudian Zainab datang membawa makanan. "Halil, kau seharian belum makan apapun. Aku membawakan ini untukmu," katanya. "Aku sedang tidak berselera makan," jawab Halil pelan. Zainab lalu menghampiri Ali dan mencium keningnya. Ia bertanya kepada Halil, apa yang dia katakan saat bermimpi buruk. "Tanpa ayah, kesepian, tunawisma," jawab Halil. Dia mengungkapkan semua rasa sakitnya. Betapa sulitnya tumbuh sendirian. Zainab berkata lirih, hati anak-anak itu bersih dan suci. Bukankah mereka yang membuatnya mengalami ini harus membayar harga atas semua itu? Halil menjawab, "Tidak peduli siapapun." "Tentu saja," potong Zainab. "Tidak peduli siapapun, karena mereka telah membuat anak-anak merasakan sakit seperti ini. Maka harus ada hukuman, bahkan jika ayahku yang melakukannya, aku pun ingin dia dihukum." Halil berkata dengan getir, "Aku berharap begitu. Tapi kenyataannya tidak. Beberapa orang menjalani kehidupan nyaman tanpa membayar harga dari apa yang mereka lakukan." Dalam hati, Halil berkata, "Kau pembunuh ibu, ayah, dan seluruh keluargaku. Masa kecilku hancur karenamu. Kalian akan menerima hukuman yang pantas." Zainab menepuk pundak Halil dan berkata, "Siapapun yang memberimu rasa sakit ini, siapapun yang membuatmu kehilangan keluargamu, aku pastikan dia akan dihukum." "Cukup, Zainab," kata Halil tegang. "Sekarang keluarlah." "Apa? Mengapa kamu meninggikan suara? Nanti Ali terbangun," kata Zainab khawatir. Tapi Halil tetap meminta Zainab keluar. Zainab membawa kembali makanan itu. Keesokan paginya, Halil mengajak Ali ke bengkelnya. Ia menunjukkan koleksi pisaunya. "Aku belum pernah melihat pisau semewah ini sebelumnya," kata Ali kagum. "Bagus, tapi berbahaya untuk anak-anak. Jadi kau tidak boleh menyentuhnya, oke?" Zainab datang membawa sarapan. Ali berkata, "Aku tidak ingin makan. Aku ingin melihat kolam. Boleh?" Dalil mengizinkannya. Zainab bertanya pada Halil, "Apa kau sudah makan? Dan mengapa kau mengizinkan dia pergi tanpa makan? Dia harus makan sedikit saja." Halil menjawab, "Aku sudah berjanji kepada neneknya. Aku akan menjaga dan memberinya makan dengan caraku." Ia pergi meninggalkan Zainab. Zainab bergumam pada dirinya sendiri, apalagi yang terjadi dengannya. Badai datang lagi dan aku tidak mengerti. Dari lantai atas, Bibi Sanggul memperhatikan mereka. "Aku sudah terganggu dengan pemandangan yang ada di rumah ini. Aku tidak bisa diam saja. Aku harus melakukan sesuatu," katanya penuh curiga. Sementara itu, Selma sedang bingung memilih pakaian untuk pergi berkencan dengan Eren. Merve dan ibunya datang. "Kau mau pergi kemana?" tanya mereka. "Aku akan minum kopi dengan temanku di coffee shop," jawab Selma malu-malu. Ibunya senang melihat Selma bersiap-siap. "Baiklah, pergilah. Aku akan menjaga nenekmu. Kau tidak perlu khawatir." Selma berterima kasih. Di bengkel, Halil mencoba membujuk Ali. Ia memberikan buku gambar dan alat warnanya dan berkata, "Gambarlah apapun yang kau mau." Namun Ali menjawab, "Aku tidak ingin menggambar apapun." Halil lalu mengambil gambar lama yang pernah dibuat Ali. "Lihat ini, kau masih ingat, ini gambar buatanmu. Aku selalu menyimpannya karena ini sangat berharga." "Kau sangat berharga, Ali." Halil terus membujuk hingga akhirnya Ali setuju. "Baiklah, aku akan menggambar apapun yang aku inginkan." Zainab yang melihatnya merasa sangat senang. Ia berkata kepada Halil, "Kau sangat pandai membujuk anak-anak. Kau memberi keberanian pada Ali." Zainab melihat Halil dan berkata pelan, "Aku pikir, kamu sudah membuang gambar itu." Halil tersenyum kecil, "Semua mungkin tidak seperti yang kamu pikirkan." Zainab merasa bersalah dan berkata lembut,
maafkan aku. Adegan beralih. Selma datang menemui Eren di coffee shop. Eren terlihat sangat senang begitu melihatnya datang. Ia terpesona oleh kecantikan Selma dan memujinya. Kau terlihat sangat cantik dengan pakaianmu hari ini, ucap Eren. Selma tersenyum malu-malu. Terima kasih. Pelayan kemudian mengantarkan pesanan mereka. Aku sudah memesannya sebelum kau datang, kata Eren. Selma mencoba kopinya dan berkata, rasanya sangat enak. Apakah kau menyukainya? Tanya Eren. Eren lalu memperkenalkan pamannya. Ini Paman Yusuf. Paman Yusuf menyapa ramah dan memberikan sepotong kue untuk mereka. Silakan dicicipi, katanya. Kemudian ia menambahkan, Eren sudah menjadi langganan kami sejak lama. Dia selalu datang ke sini. Kami senang dia datang bersama seseorang yang sangat dicintainya. Eren dan Selma langsung salah tingkah. Terima kasih, Paman, ucap Eren cepat. Paman Yusuf kemudian meminta izin, boleh aku memotret kalian? Aku ingin menggantung foto kalian di toko sebagai kenang-kenangan. Mereka saling menatap sesaat, canggung tapi tidak keberatan, lalu mengangguk setuju. Setelah bersiap, Eren berbisik pelan, aku pikir dia salah paham tentang kita. Apa kita harus menjelaskannya? Paman Yusuf meminta mereka berdiri lebih dekat. Eren dan Selma makin canggung, namun akhirnya berpose bersama. Foto diambil. Adegan kembali ke rumah. Ali sedang menggambar, sementara Zainab kembali membawa makanan untuknya. Halil melihat gambar Ali dan berkata, lihatlah, Zainab, gambar Ali, ini yang paling dia inginkan. Dia ingin kakeknya segera pulih. Zainab ikut menatap gambar itu dengan lembut. Ia lalu berkata kepada Ali, jika kau ingin kakekmu cepat sembuh, maka kau juga harus makan. Bagaimana jika kakekmu melihat kau sakit? Dia pasti sedih. Zainab perlahan menyuapi Ali. Setelah beberapa kali bujukan, Ali mulai makan.